Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Putri Ayuni, NIM 1195012161. Video ini merupakan video lanjutan materi video sebelumnya, yaitu tentang regresi linier 3 variabel. Langsung saja kita masuk ke Microsoft Excel untuk menyelesaikan persoalan. Nah, sekarang kita sudah masuk pada tampilan Microsoft Excel. Di sini saya sudah menggunakan sebuah data di mana data tersebut ada nilai akhirnya atau nilai Y, nilai ujian atau X1, frekuensi membolos atau X2, nilai puisi atau X3. Nantinya data-data ini kita proses untuk mendapatkan regresi linear. Di sini ada sedikit tambahan di mana ada tabel penolong untuk regresi berganda. Nah, di tabel penolong ini ada Y, X1, X2, X3, X1Y, X2Y, X3Y, X1, X2, X1 S3, X2 S3, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, S3 pangkat 2. Nah, kolom ini sudah saya salin ke kolom baru. Kemudian di sini terdapat matriks A dan matriks H. Saya geser terlebih dahulu. Oke, kita mulai saja langsung pada penjumlahan. Kita akan menjumlahkan nilai Y. Di sini kita akan menjumlahkan nilai Y. Nah, rumusnya yaitu sama dengan sum buka kurung, kita sorot data pertama sampai data terakhir, tutup kurung, enter. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai X1, X2 sampai nilai X3 pangkat 2, kita kopikan saja dari penjumlahan Y, kita sorot dari Y sampai X3 pangkat 2. Selanjutnya untuk mengetahui jumlah dari X1Y, rumusnya yaitu sama dengan nilai X1 dikali Y, enter. Untuk yang bawah kita kopikan saja. Selanjutnya untuk nilai X2Y yaitu sama dengan X2 dikali Y, enter. Untuk nilai selanjutnya kita kopikan ke bawah. Untuk S3 caranya sama dengan X1 dan S2, itu sama dengan S3 dikali Y, enter. Kita kopikan. Untuk X1 S2 sama juga, itu sama dengan X1 dikali X2, enter. Untuk nilai yang selanjutnya kita kopikan. Untuk X1 S3 itu sama dengan X1 dikali X3, enter. Kita kopikan ke bawah. Itu S2 S3 itu sama dengan X2 dikali X3, enter. Kita kopikan ke bawah. Untuk S1 pangkat 2 yaitu sama dengan X1 pangkat 2, enter. Kita kopikan ke bawah untuk nilai selanjutnya. Untuk X2 pangkat 2 itu sama dengan X1 di pangkat 2, enter. Kita kopikan untuk nilai selanjutnya. Untuk X3 pangkat 2 yaitu sama dengan nilai X3 di pangkat 2.
Nah, selanjutnya enter. Untuk nilai selanjutnya kita kopikan ke bawah. Nah, di sini kita sudah menjumlahkan semuanya. Selanjutnya kita akan menentukan matriks. Seperti yang sudah saya katakan tadi, matriks A ini, maka kita isikan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan tadi ke dalam matriks A. Yang pertama yaitu kolom ini ada N. N adalah jumlah data, di mana jumlah data di sini ada 12. Maka N-nya 12, kita tulis 12. Kemudian yaitu sigma X1. Sigma X1 adalah jumlah dari nilai X1. Jumlah X1-nya adalah 725. Sama dengan kita pilih selnya, enter. Selanjutnya yaitu sigma X2. Sigma X2 di sini yaitu 43. Sama dengan pilih selnya, enter. Yang ketiga yaitu sigma X3. Sama dengan pilih sel sigma X3, kemudian enter. Lanjut pada kolom kedua, yaitu sigma X1. Sigma X1 725. Selanjutnya itu sigma X1 pangkat 2. Sama dengan kita pilih selnya, enter. Selanjutnya yaitu sigma X1 X2. Kita pilih selnya, enter. Selanjutnya yaitu sigma X1 X3. Kita pilih selnya, enter. Untuk kolom ketiga sama seperti tadi, yaitu sigma X2. Kita pilih kolomnya, enter. Selanjutnya X1 X2. Selanjutnya S2 pangkat 2. Kita pilih selnya, enter. Selanjutnya S2 S3. Kita pilih selnya, enter. Selanjutnya kolom keempat itu sigma X3. Kita pilih kolomnya, kita pilih selnya, enter. Selanjutnya sigma X1 X3. Kita pilih kolomnya sigma X1 X3, enter. Selanjutnya S2 S3 yaitu kita pilih sel S2 S3, enter. Selanjutnya yaitu X3 pangkat 2. Kita pilih kolomnya, enter. Sudah kita selesaikan matriks A-nya. Selanjutnya kita akan menyelesaikan matriks A-nya. Yang pertama yaitu sigma Y sama dengan kita pilih sel sigma Y, enter. Yang kedua yaitu sigma X1Y sama dengan kita pilih sigma X1Y, enter. Selanjutnya yaitu sigma X2Y. Kita pilih sel sigma X2Y, enter. Selanjutnya yaitu sigma X3Y. Kita pilih selnya, enter. Kemudian kita masuk ke matriks A1. Pada kolom pertama matriks A1, itu kita rubah nilainya atau kita ganti dengan nilai matriks A dengan cara sama dengan pilih selnya, enter. Selanjutnya kita kopikan ke bawah. Selanjutnya untuk kolom kedua sama dengan kolom kedua pada matriks A, itu sama dengan 725. Kita enter. Kolom ketiga sama juga. Kita pilih selnya, enter. Untuk kolom keempat masih sama. Kita pilih selnya, enter. Yang kita kopikan ke bawah.
Nah, hasilnya sudah sama dengan yang di atas. Kita lanjut ke matriks kedua. Matriks kedua ini bedanya cuma pada kolom kedua, yaitu menggunakan nilai dari matriks H. Nah, kita salin, pilih selnya, enter, kita kopikan ke bawah. Untuk kolom pertama masih sama dengan matriks A, yaitu kita salin, enter, kita kopikan ke bawah. Untuk kolom ketiga sama keempat sama dengan matriks A, itu sama dengan kita pilih kolomnya, enter. Selanjutnya 815, enter. Kita kopikan saja ke bawah. Selanjutnya kita akan menentukan matriks A3. Pada matriks ketiga yang bedanya pada kolom ketiga, yaitu menggunakan nilai dari matriks H. Pindahkan nilai matriks H itu sama dengan pilih selnya, enter, kita kopikan ke bawah. Untuk kolom 1, 2, dan 4 masih sama dengan matriks A. Kita pindahkan sama dengan pilih selnya, enter. Kolom kedua sama dengan pilih selnya, enter. Kita kopikan. Untuk kolom keempat sama, kita pilih selnya, enter. Kita kopikan ke bawah. Selanjutnya untuk menentukan matriks A4, di mana di sini yang berbedanya pada kolom keempat menggunakan nilai dari matriks H sama dengan kita pilih selnya, enter, kita kopikan ke bawah. Untuk kolom pertama sampai ketiga masih sama dengan pilih selnya, enter. Yang kedua sama dengan pilih selnya, enter. Yang ketiga sama dengan pilih selnya, enter. Kita kopikan ke bawah. Nah, kita sudah selesai mencari nilai matriksnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari determinan. Pertama kita akan mencari nilai determinan A. Untuk mencari nilai determinan A, kita menggunakan rumus dari Microsoft Excel, yaitu rumusnya sama dengan MDE, atau kita pakai ini. Kita sorot nilai matriks A seluruhnya, tutup kurung, enter. Selanjutnya untuk nilai determinal A1 sama dengan MDE trend. Kita sorot nilai matriks A1-nya, tutup kurung, enter. Untuk determinal A2-nya sama dengan yang tadi, sama dengan MD trend. Kita sorot nilai matriks A2-nya, tutup kurung, enter. Selanjutnya determinal A3 masih sama dengan MD trend. Kita sorot nilai matriks A3-nya, tutup kurung, enter. Selanjutnya untuk determinal A4 masih sama dengan MD trend. Kita sorot nilainya, tutup kurung, enter. Langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai dari B1, B2, B3, dan B4. Untuk B1 rumusnya adalah determinal A1 dibagi determinal A sama dengan determinal A1 dibagi determinal A.
Enter. Untuk nilai B2-nya yaitu determinal A2 dibagi determinal A. Sama dengan determinal A2 dibagi determinal A. Enter. Untuk menentukan nilai B3-nya yaitu determinal A3 dibagi determinal A. Sama dengan determinal A3 dibagi determinal A. Enter. Ya, untuk menentukan nilai B4 yaitu determinal A4 dibagi determinal A. Sama dengan determinal A4 dibagi determinal A. Enter. Nah, sudah kita dapatkan nilai B1, B2, B3, dan B4. Selanjutnya kita akan menentukan nilai regresi berganda dengan rumus E sama dengan B1 ditambah B2 dikali X1 ditambah B3 dikali X2 ditambah B4 dikali X3. Masukkan Y sama dengan B1 ditambah B2, kemudian X1, X1-nya belum ada, kita tuliskan X1 ditambah B3, selanjutnya X2, karena X2-nya belum, kita tuliskan X2 ditambah B4 sama dengan pilih selnya, enter, X3 karena X3-nya belum ada, kita tuliskan. Kemudian di sini kita misalkan S1, S2, S3-nya. Misalkan di sini nilai X1-nya 70, nilai S2-nya 2, nilai S3-nya 80. Maka Y-nya kita menggunakan persamaan di atas ini, yaitu sama dengan nilai B1 ditambah nilai B2 dikali X1 ditambah B3 dikali X2 ditambah B4 dikali X3. Selanjutnya kita enter. Maka hasilnya yang kita dapatkan yaitu 92.74366719. Nah, nilai ini bisa kita rubah-rubah. Misalnya X1 saya ganti menjadi 60, X2-nya 2, X3-nya 60. Maka hasilnya yaitu 83,68197379. Perhitungan ini kita lakukan secara manual. Dan kita akan mencoba cara otomatis dengan menggunakan data analisis. Caranya adalah di sini kita harus mendownload SLStat. SLStat ini dapat kita download secara gratis dan dapat kita gunakan selama 14 hari. Nah, setelah kita mendownload SLStat ini, berada pada menu yang ada pada Microsoft Excel. Kita klik SLStat ini, kemudian kita pilih modeling data. Selanjutnya kita pilih linear regression. Nah, di sini sudah muncul tampilan linear regression. Nah, di sini ada variabel Y atau dependent variable. Kita isikan dengan menyorot nilai Y. Kita pilih dari data pertama sampai data terakhir. Kemudian kita mengisi nilai X. Kita sorot nilai X1 sampai X3. Nah, di sini kita pilih sheet saja. Selanjutnya klik OK. Klik continue. Nah, di sini bisa kita lihat di Excel sudah menampilkan nilai dari regresi secara otomatis.
Yang kita cari yaitu variabel. Nah, ini dia variabelnya. Ini bisa kita kopikan. Kita gandeng dengan hasil yang sudah kita peroleh sebelumnya. Kita kopikan di sini. Oke, bisa kita lihat di sini nilai B1-nya yaitu 26.6078. Sama hasilnya dengan yang kita carikan tadi. Untuk nilai B2-nya yaitu 0,9776, sama dengan yang kita cari tadi. Untuk B3-nya yaitu 0,2801, sama dengan yang kita cari tadi. Untuk B4-nya yaitu min 3,5728 dipangkat min 02, sama dengan yang kita cari tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit di mana berdasarkan dari proses yang digunakan, maka variabel S1, S2, dan S3 mungkin ada yang akan dikeluarkan dari model. Berdasarkan penjelasan dari variabel ini, maka S1 yang paling berpengaruh, sehingga S1 memiliki korelasi yang paling kuat. Kita lihat di sini untuk X1 yaitu 0,977626. Untuk S2 yaitu 0,280124. Dan untuk S3 yaitu min 0,03573. Maka dapat kita lihat bahwa S1 lah yang paling berpengaruh karena korelasinya paling kuat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Semoga video saya bermanfaat bagi yang menonton. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.